Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Alhamdulillah, segala puji kita limpahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang selalu melihat lahir kita, Zat yang selalu melihat batin kita, Zat yang selalu menyertai dimanapun kita berada. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dijadikan oleh Allah semakin baik dari hari ke hari. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada junjungan kita Gusti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba Allah yang sangat dicintai oleh Allah, seorang hamba Allah yang mencintai sesuatu yang dicintai oleh Allah, seorang hamba Allah yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya diberi syafaat oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Kita belajar untuk ngaji ya, menyampaikan, belajar untuk mengenalkan keagungannya Gusti Allah, agar mengenal Allah, bukan untuk mengenalkan diri, bukan untuk mengagungkan diri, tapi untuk mengenalkan Allah, untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Bukan untuk menunjukkan diri kita itu bisa berzikir, tidak, tapi untuk menunjukkan bagaimana berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi muaranya Allah ya, muaranya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diparingi Gusti Allah termasuk hamba-hambanya yang ikhlas. Amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan surat Al-Mulk ayat 3. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Sadaqallahul azim. Yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis, tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Kemudian ulangi lagi pandanganmu sekali lagi dan sekali lagi. Niscaya pandanganmu tidak akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat, dan ia pandanganmu dalam keadaan letih. Ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala secara tidak langsung memerintahkan agar kita tafakkur, agar kita merenungkan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar mengenal kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Gusti Allah itu harta karun yang terpendam, maka Allah menciptakan alam ini untuk dikenalnya. Alladzi, dia Allah, namanya isim mausul.
Alladzi dia Allah khalaqa yang menciptakan sab'a samawatin 7 langit tibaqa bertingkat-tingkat. Kita belajar mengingat pencipta. Pencipta itu pembuat, khalaqa yang menciptakan sab'a samawatin 7 langit. Jadi kita belajar untuk tafakur. Ketika melihat langit, ingat Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan. Ya, kita pandangi langit itu. Sab'a samawatin 7 langit. 7 langit ini kalau memahami dari sisi sains, itu bumi itu dilapisi oleh 7 lapisan. Antara lain ada namanya ozon, ada yang namanya atmosfer dan lain sebagainya. Itu ada 7 lapisan. Itu kalau dipahami menggunakan sains. Tapi kalau ulama-ulama khusus memahami itu, ya, langit-langit itu sebagaimana yang disampaikan oleh Hadratus Syekh guru kita, langit-langit itu bukan hanya ada langit dunia saja, tetapi juga ada langit yang tidak bisa dilihat oleh mata. Pokoknya kita yakini saja yang menciptakan langit adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Menciptakan 7 langit tibaqa bertingkat-tingkat. Ada tingkat 1, ada tingkat 2, ada tingkat 3 dan lain sebagainya. Oleh karena itu Hadratus Syekh Imam Ghazali dawuh di dalam salah satu kitabnya, ketika seseorang meninggal, maka amal yang naik ke langit pertama itu adalah amal sholat. Ketika orang itu tidak sholat atau melupakan sholat, atau sholat tapi tidak diterima oleh Allah, na'udzubillah, maka arwahnya ini tidak bisa nembus langit pertama. Jadi arwahnya itu ada di langit dunia, tidak bisa nembus langit pertama, tidak bisa. Mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah semuanya. Minimal itu, minimal sholatnya diterima, itu tembus langit pertama. Nanti kalau sudah zakatnya bagus, setelah sholat itu zakatnya bagus, zakatnya diterima oleh Allah, arwahnya nembus langit yang kedua. Begitu juga ketika puasanya bagus, maka arwahnya nembus langit yang ketiga. Jika semuanya bagus, ya sampai menembus langit yang ketujuh. Ini kalau keterangannya Hadratus Syekh Imam Ghazali. Jadi arwah orang yang meninggal itu meskipun jasadnya dikubur, tapi arwahnya naik ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan tingkat ruhnya dia. Makanya mudah-mudahan sholat kita jaga, jangan sampai tidak. Sebab kalau tertolak oleh Allah, arwah kita nggak bisa nembus langit yang pertama ini. Na'udzubillah, na'udzubillah. Ya, ini kita belajar untuk tafakur. Salah satunya ya tafakur. Tafakur melihat langit, ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita melihat ke atas itu ingat Allah yang menciptakan langit, yang menciptakan gugusan bintang-bintang dan lain sebagainya. Dulu itu ada orang itu yang begitu, andai kata saya naik ke atas terus sampai mana ya, sampai mana, ke atas terus. Sampai sekarang itu tidak ada satu alat pun yang bisa mengukur keluasan alam semesta atau langit. Tidak ada. Di langit itu banyak sekali gugusan bintang-bintang, ada galaksi-galaksi yang sangat banyak sekali. Kalau kita melihat langit ya, kalau di Surabaya sini itu kan karena ada polusi cahaya, jadi bintangnya nggak kelihatan. Pernah saya itu ketika di Mesir itu naik ke Bukit Turisina, dulu tempatnya Nabi Musa dapat wahyu itu ketika masih mahasiswa ya.
Jadi naik ke sana karena memang tempat untuk rehlah itu pariwisata. Itu naik ke atas Mas Ono, di Bukit Turisina, itu gunung berbatu itu bersih sekali, nggak ada cahaya, sehingga apa, melihat bulan saat itu bulan purnama, melihat bulan itu dekat sekali, gede bulan itu, gede kayak bisa digayu, betul, karena tidak ada polusi cahaya. Dan di Mesir itu alamnya beda dengan kita. Kalau kita kan alam tropis ya, banyak mendungnya. Kalau di sana tidak ada mendung, jadi kelihatan yang namanya bintang itu seperti pasir, banyak koyok-koyok, langit itu berbintang. Betul ini, betul. Makanya kalau nanti kalau ada yang umroh ya, terus ada program ke Bukit Turisina ya, ikut, betul-betul menyaksikan keagungan Gusti Allah. Padahal saat itu belum masuk thariqah ya, belum masuk tasawuf. Itu sudah Masya Allah, takjub. Melihat ke angkasa itu takjub, hampir langit semuanya itu penuh dengan bintang, hampir penuh. Makanya betul itu para ahli mengatakan, ketika ditanya berapa jumlahnya bintang itu tidak akan terhitung, tidak akan bisa dihitung. Diibaratkan bayi lahir procot langsung menghitung 1, 2, 3, 4, 5 sampai mati, umurnya habis, sementara bintang yang dihitung tidak habis, saking banyaknya bintang. Lah bintang ini adalah matahari, tapi karena jaraknya jauh jadi kelihatan kecil. Itu ketika naik ke Bukit Turisina, Masya Allah, namanya langit itu penuh dengan bintang, indah sekali. Jadi bayangan kita gelap ya, kalau melihat di Surabaya, melihat atas itu gelap karena memang kena polusi cahaya. Tapi ketika berada di Bukit Turisina bukan gelap, tapi terang sekali. Terangnya karena ada bintang-bintang yang sangat banyak itu, banyak bintangnya itu. Hampir langit itu dipenuhi oleh bintang, indah sekali. Rabbana ma khalaqta hadza batila, tidak sia-sia Engkau ciptakan ini ya Allah. Ini kita belajar tafakur, melihat langit, ingat Allah Subhanahu wa ta'ala, sambil bertasbih yang kemarin itu dingajikan. Sambil melihat langit, ingat kesuciannya Gusti Allah. Subhanallah, 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 subhanallahil azimi wa bihamdihi antata khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Kalau sudah merasa Gusti Allah itu dekat, namanya kalau dalam tasawuf namanya al-qurbu, dalam hati rumongso Gusti Allah parek, nanti bisa subhanakallahumma wa bihamdika, menggunakan khitab ka karena sudah dekat sekali. Subhanakallahumma wa bihamdika adada khalqika wa ridha nafsika wa zinata arsyika wa midada kalimatika, dan lain sebagainya. Sambil melihat langit, ingat keagungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita belajar untuk mentafakuri langit ya. Kita lihat langit, kita ingat Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengetahui kekuasaannya Gusti Allah, keagungannya Gusti Allah. Ma tidaklah taro engkau lihat fi khalqir rahmani, dalam penciptaan zat yang maha pengasih, minta farud, dari ketidakseimbangan. Jika kita mau merenungkan, mau melihat langit kemudian merenungkan keberadaan langit, kita tidak akan mendapati sedikit pun celah. Kita tidak akan mendapati sedikit pun ketidaksempurnaan. Semuanya seimbang, sempurna, sampurno ya. Sampurno artinya tamam, sampurno, sempurna, tidak ada satupun yang celah, tidak ada aib, sempurna. Masya Allah kesempurnaannya. Jadi kalau kita mau tafakur, bumi kita itu berputar mengelilingi bintang yang namanya matahari, surya, namanya surya ya, matahari. Kemudian matahari kita ini juga berjalan
mengelilingi galaksi. Galaksi Bima Sakti, kita berada dalam galaksi Bima Sakti. Galaksi ini juga berputar, semuanya berputar di alam raya. Jadi bintang-bintang semuanya berputar, tidak ada satu yang berhenti, semuanya berputar. Seimbang semuanya. Andai tidak berputar, hancur alam raya ini. Dan itu seimbang, pas sesuai dengan ukurannya. Kalau kita mau tafakur, bumi kita misalnya ketika mengelilingi galaksi, andai kata kecepatannya itu lebih cepat sedikit, bumi kita akan lepas dari matahari. Entah kemana ya, akan lepas dari matahari ketika cepat sedikit. Bumi kita mengelilingi matahari dalam 1 tahun itu 364 hari. Jadi misalnya dari sini muter sampai sini lagi itu 364 hari atau 1 tahun. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, Desember sampai sini lagi. Nanti Januari begitu. Ini namanya apa? Namanya revolusi ya. Ada rotasi, ada revolusi, namanya revolusi. Jadi memutar begini. Andai kata cepat sedikit sampai sini kok hanya 11 bulan misalnya, tidak 12 bulan, tidak 364 hari, tapi misalnya kok 250 hari, maka bumi kita ini akan terlepas dari matahari. Entah kemana. Andai kata bumi kita cepat sedikit, andai kata bumi kita lambat sedikit saja, katakanlah 364 hari, tapi misalnya 370 hari atau 390 hari, maka bumi kita akan tersedot oleh matahari. Kita akan masuk ke matahari bersama bumi kita. Padahal ukurannya bumi kita itu 300 sekian dari apa, ukurannya matahari 300 sekian dari bumi kita, saking gedenya matahari. Andai kata lambat sedikit, kita akan ditarik oleh matahari, oleh gravitasi matahari. Jadi pas banget, ukurannya itu pas sehingga tidak keluar dari orbitnya dan tidak masuk ke dalam matahari. Ya, itu dari sisi bumi saja. Jupiter juga seperti itu, Saturnus juga seperti itu, pas ukurannya. Andai kata tidak pas ukurannya, itu pasti akan mencelat. Tata surya kita akan hancur. Makanya disebutkan wa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Kamu sekali-kali tidak akan melihat dalam ciptaannya Allah, yaitu alam raya ini, tata surya kita, min tafawut, dari ketidakseimbangan. Tidak ada, semuanya seimbang, cocok, pas. Ini kalau tidak dirancang oleh Allah tidak mungkin. Tidak mungkin. Sudahkah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Pertanyaannya ya. Apakah mungkin Ustadz di luar sana ada makhluk yang lain? Sangat mungkin sekali. Ukurannya tata surya, ukurannya alam semesta itu luar biasa ya. Tak terbatas ya, sebatas mata memandang ya. Meskipun yang digunakan teleskop Hubble, sekarang itu teleskop yang paling besar untuk melihat tata surya itu namanya, untuk melihat alam raya itu namanya teleskop Hubble. Teleskop yang berada di angkasa, jadi bukan hanya di bumi Mas Anda melihatnya, itu sudah mengorbit di angkasa, itu di satelit. Itu saja tidak bisa menembus kok batas alam raya, saking gedenya. Terus bayangan kita, alam raya saja segede itu, apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, Daniel. Terus piye? Alam raya wae kaya ngono gedine, luase, apa meneh Gusti Allah. Masya Allah. Berarti menungso ora ada apa-apane, ora ada apa-apane menungso ini belum tafakur, ada apa-apane. Ojo meneh awake ditulak satelit, ditulak matahari ra ketok. Ditulak galaksi Bima Sakti, cawilik bumi kita. Dilihat sama galaksi yang lain nggak kelihatan. Jangankan bumi kita, matahari kita saja nggak kelihatan. Berarti kecil kita Ustaz, bukan hanya kecil saja. Dan semuanya adalah genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita mengenal keagungannya Gusti Allah. Alam raya saja gedenya seperti itu, apalagi Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ini kita belajar tafakur. Iya ya, berarti Allah itu tanpa batas ya. Bisa menghidupkan. Agak diiringkan saja, agak diiringkan Mas Bas biar nggak natap ini. Nah, dah, yang satunya, dah, lupa, dah. Jadi saya ulangi lagi. Jadi kekuasaannya Allah itu tanpa batas seperti itu. Ya, kalau kita mau tafakur, tidak ada yang tidak seimbang, semuanya seimbang. Seimbang semuanya, pas semuanya, pas semuanya. Farji'il basara, farji maka ulangi al basara, penglihatanmu lagi, ulangi lagi, deloken meneh, tafakuri meneh. Kamu akan mendapati keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat-ayat kauniyah. Hadratus Syekh Imam Syafi'i dawuh, ayat Al-Qur'an itu satu ayat, satu hari dibaca akan dapat pemahaman baru lagi. Dawuhnya Hadratus Syekh Imam Syafi'i. Besoknya saya baca lagi satu ayat yang sama, saya dapat pemahaman baru lagi. Besoknya lagi masih ayat yang sama, saya dapatkan pemahaman baru lagi. Begitu juga dengan ayat-ayat kauniyah. Sekarang kita tafakur langit, dapat pemahaman baru. Besok kita tafakur langit lagi, dapat pemahaman baru lagi. Besoknya lagi dapat lagi, begitu terus. Berentek, itu namanya berentek. Tapi belajar tafakur ya, untuk apa akal kita dipakai tafakur. Nanti kalau sudah tafakur tuh berentek kemana-mana. Ya berentek itu apa? Berentek itu ya iso tafakur kemana-mana ya. Ini perintahnya Gusti Allah, farji maka ulangi lagi al-basar, penglihatanmu. Di sini disebut al-basar. Kalau mata ini namanya ain. Ain itu mata ini. Kalau al-basar itu mata hati. Jadi lihatlah dengan mata kepalamu sebagai alat. Kemudian tafakurnya dengan hati. Lihat dengan hati, dengan pikiran dan dengan hati. Lihatlah. Sama-sama dua orang, satu melihat hanya dengan mata saja. Melihat kacang hijau yang tumbuh. Yang satunya melihatnya, mata ini dipakai untuk melihat, mata hatinya juga dipakai untuk melihat keagungannya Gusti Allah. Itu beda. Yang satu hanya tahu, oh kacang hijau itu. Yang satunya tahu maha kuasa Allah dalam menciptakan kacang hijau. Maha kuasa Allah dalam menghidupkan sesuatu yang mati jadi hidup. Meskipun sama-sama melihatnya. Itu namanya tafakur. Ya, itu namanya tafakur. Makanya kita belajar tafakur. Jadi biar langit itu tidak hanya kelihatan langit, tapi kelihatan keagungannya Gusti Allah. Yang tampak itu keagungannya Gusti Allah. Yang tampak itu kebesarannya Gusti Allah. Yang tampak itu ketidakterbatasannya Gusti Allah. Jika alam raya saja tidak terbatas luasnya, sebatas mata memandang, apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Farji'il basarah, maka ulangi lagi al-basarah, penglihatanmu. Deloken meneh. Ini caranya tafakur. Jangan hanya sekali. Sekali mungkin kita tidak bisa. Besoknya ulangi lagi, terus ulangi lagi. Nanti kan diberi oleh Allah bisa tafakur. Amin Allahumma amin. Memang harus dilatih. Kalau nggak dilatih nggak bisa. Memang harus dilatih terus. Nek perlu itu tanah dicowekel, didelok. Aku asale saka iki tanah. Aku urip nang donya tanah ki wis ana. Pakku urip nang donya tanah ki wis ana. Nenek-nenek moyangku dhisik urip nang donya tanah iki wis ana. Menungso ana nang donya tanah iki mesti wis ana. Gak mungkin ana menungso tanah iki ana, gak mungkin. Mesti ana tanah dhisik lagi nek menungsone. Berarti ana sing nyiptakne pertama kali tanah iki. Gak mungkin gak. Padahal bumi itu bulat terus berputar, mustahil kalau tidak ada yang menciptakan. Pasti ada yang menciptakan makhluk hidup yang ada di atas bumi. Tidak mungkin tidak, pasti ada yang menciptakan. Wis salah. Gak mungkin tidak.
Bayangkan bumi bulat itu loh ya, bumi bulat itu loh. Kok ya makhluk hidup mau macam-macam di atasnya. Ini kalau tidak diciptakan oleh Allah tidak mungkin. Pasti ada yang menciptakan. Ana sedikit Gusti Allah dadi jangkrik, ana sedikit Gusti Allah dadi walang, ana sedikit Gusti Allah dadi semut, ana sedikit Gusti Allah dadi mangga, dadi apel dan sak piturut-piturute. Terus Gusti Allah gawe sing jenenge menungso. Kabeh gawe sapa gawe awakmu menungso. Pelem gawe awakmu menungso. Apa sing gawe menungso ya? Ranting-ranting gawe awakmu menungso. Apa sing gawe menungso saiki? Nek tafakuri kabeh gawe menungso. Siji tok kejalukane Gusti Allah wae urip nang dunya sing sak kepel ibaratnya ya. Siji tok apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Makanya kita bekerja, kita niati ibadah ya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya ibadah yaitu rezeki, alhamdulillah. Ora ada rezeki ya, alhamdulillah. Sing jelas wis ibadah. Padha karo salat ya ibadah, sing jelas wis ibadah. Kerja ibadah. Untuk hasil gak itu hasil, wis pokoknya ibadah, wis hasil ibadah kok ya, ibadah kok. Ini subhanallah, kalau kita mau tafakur tuh Masya Allah, iya ya, nggak ada satupun yang tidak ciptaannya Gusti Allah. Coba lihatlah, gunakan mata hati kita, gunakan mata pikiran kita, gunakan mata kita untuk melihat sambil ditafakuri. Syukur-syukur sambil membaca Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Baca fidah misalnya sambil tafakur, Masya Allah luar biasa. Mas Farid, ya Umar, coba dipraktekkan. Baca fidah sambil tafakur. Qul huwallahu ahad, katakan Gusti Allah itu satu. Allahus samad, Allah lah tempat untuk bersandar, bergantung. Semut ini bergantung kepada Allah, hidup matinya bergantung kepada Allah. Semut ada ini karena diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuk perutnya, bagaimana bentuk lambungnya, bagaimana itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang membuat. Kok bisa hidup barang sekecil itu. Terus Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad. Gusti Allah tidak dilahirkan dan tidak melahirkan, berarti menungso ka Gusti Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada satupun yang sekutu baginya. Bau bukan Gusti Allah, warna hijau putih ireng bukan Gusti Allah. Allahu ahad, Allahu ahad. Sambil tafakur terus begitu. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Cepet ya, jadi fidah sambil tafakur. Karo mlaku-mlaku arep ya di depan rumah, karo mlaku-mlaku nek iso karo nyawang anak. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Iya anakku sing gawe Gusti Allah, sing gawe mripate, sing gawe alise dan lain sebagainya. Nanti melihat anak ingat Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Farji'il basara, ulangi lagi penglihatanmu. Hal tara min futur, apakah engkau melihat min futur, sesuatu yang cacat? Apakah engkau melihat kekurangan-kekurangan dari penciptaan langit tersebut? Tidak ada. Deloken, wis gak usah adu-adu langit. Apa wae seneng ngarepe awake deloken. Nek kewan apa wae tafakuri deloken. Tidak akan kita menemukan cacatnya dari ciptaannya Gusti Allah. Tidak ada, sempurna, betul sempurna. Sampurno ciptaan Gusti Allah, nanti akan menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Summa, kemudian irji, ulangi lagi al-basaru, penglihatanmu, tafakurono meneh, delon terus sampai matamu lelah melihat. Kamu tidak akan pernah menemukan cacatnya ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan menyanjung Gusti Allah, inggih Gusti yang panjenengan maha sempurna, inggih Gusti. Kadang-kadang kalau sudah masuk dalam tafakurnya, kadang-kadang mata itu bisa
menangis ya. Menangis bukan karena apa, tapi karena diparingi rasa seneng, rasa kangen dan lain sebagainya. Inggih Gusti, Maha Agung Kau Gusti. Karota ini 2 kali, marrota ini deloken meneh pisane gak percaya deloken meneh, nek gak percaya lihat lagi apa yang kolib ilaikal basaru, yang kolib maka akan kembali ilaika kepadamu al basaru penglihatanmu, khosian dalam keadaan tunduk ya, dalam keadaan tunduk, wahwa dan ia hasir menjadi letih, sampai engkau letih pun kau tidak akan mendapati celah dari ciptaan-ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Sempurna semuanya. Deloken menungso nek gak percaya deloken meneh, kenapa dia duwe driji deloken meneh, kenapa duwe kuping deloken meneh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Makanya betul, tafakur sesaat itu lebih baik daripada ibadah semalam suntuk yang tidak disertai dengan tafakur. Kalau tafakur itu melihat Allah dalam arti melihat keagungannya Gusti Allah, mengenal Allah nanti. Iya ya. Tapi melihat betul, melihat keagungannya Gusti Allah. Iya ya. Makanya ya para ulama itu diparingi banyak ingat Allah ya itu. Iya gak banyak ingat Allah ya. Mudah-mudahan kita semuanya dapat barokahnya dari para ulama ya, para masyayikh. Amin Allahumma amin. Dah itu saja ngajinya, belajar tafakkur ya, tafakkur. Ayo sambil baca fida, praktiknya ya Mas Farid, sambil baca fida atau sambil tasbih bisa. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maha suci Allah, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Maha suci Allah, tidak ada sekutu baginya. Maha suci Allah, dan lain terus begitu. Nanti kalau sudah terbiasa, mandi pun begitu. Ya Allah, Engkau Maha suci, sucikanlah aku. Ya Allah, sucikanlah aku. Nanti apa saja begitu. Minum juga seperti itu. Maha suci Engkau, Maha agung Engkau, dan lain sebagainya. Kalau sudah sering tafakur. Ayo belajar bareng-bareng ya, belajar sami-sami belajar mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenal Allah itu manfaatnya gawede. Sapa sing kenal Gusti Allah, saya kenal, saya nyilik nih awake, saya kenal, saya ngerendah nih awake, saya kenal Gusti Allah nanti, saya gak ono kecuali Allah yang Maha Agung. Semakin kenal Allah semakin seperti itu. Semakin tidak kenal Allah semakin jauh dari Allah, otomatis dekat dengan dirinya. Akhirnya apa? Muncul hawa nafsu, kesombongan, keangkuhan, kepongahan, dan lain sebagainya. Sebab apa? Sebab tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar manusia bisa tunduk patuh kepada Allah, kenal Allah dulu. Kenalkan keagungannya Gusti Allah. Diri kita terkenal poka ora iku tujuannya mengenalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iku tujuannya Pak Umar. Piye kampanye ci wong-wong kenal Gusti Allah, piye carane? Ci kenal Gusti Allah, kenal sing nyiptane awake, kenal sing nyiptane apa yang kita pandang, apa yang kita rasakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa sholli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa sholli ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wahid. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at
وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وبالله التوفيق والهداية والرضا والعناية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.